Pertanian itu cuma bisa dilakuin kalau kita punya lahan yang luas. Berkebun di lahan terbatas emang bisa? Halo Sobat Sudut Talk, selamat datang di Sudut Talk, ruang ngobrol santai seputar pertanian. Aku Nesya, dan di podcast kali perdana kita kali ini, kita bakal bahas satu pertanyaan simple. Berkebun di lahan terbatas emang bisa? Nah, kalau ngomongin berkebun, pastikan yang kebayang itu sawah, kebun luas, atau minimal halaman rumah yang luas nih. Padahal sekarang ya teman-teman, lahan itu susah banget, apalagi di perkotaan gitu. Jangankan halaman gitu, kayak space kosong buat naruh motor di perkotaan aja itu udah susah. Nah, tapi menariknya, di tengah lahan yang makin sempit ini, sekarang justru makin banyak orang yang mulai nanam cabai, tomat, bahkan sampai selada itu di rumah masing-masing. Nah, itu bisa dari teras, balkon, gitu, atau bahkan kayak rak kecil kayak gitu. Nah, bahkan cuma pakai pot bekas itu bisa. Nah, jadi sebenarnya berkebun di lahan terbatas itu bisa atau enggak sih gitu. Nah, biar obrolan kita makin seru, kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama narasumber kita yang keren banget ini. Ada Mbak Juna dari program studi PKP. Halo Mbak Juna. Halo. Gitu. Gimana kabarnya Mbak? Baik. Baik. Nah, aku mau dong Mbak Juna perkenalan sedikit sama penonton yang di rumah gitu. Dan aku mau tahu juga nih, alasan Mbak Juna tertarik nih untuk masuk dunia pertanian. Oke, aku perkenalan dulu ya. Iya, boleh. Halo semuanya, aku Juna, aku mahasiswi program studi penyuluhan komunikasi pertanian. Dan kebetulan ini aku juga udah di ujung semester akhir ya, jadi sebentar lagi akan lock on dari pertanian ini. Oke. Berarti sekarang lagi skripsi atau Udah ada selesai. Udah sidang? Udah. Oke, berarti tinggal wisuda? Iya, tinggal wisuda. Oke. Oke, mungkin langsung aja tadi yang menjawab pertanyaan kamu terkait kenapa sih tertarik gitu. pertanian. Menarik banget nih. Oke, jadi awalnya jujur aja aku tuh bingung kan, apalagi kita masa SMA nih. Kita pasti nentuin minat kita, apa sih mau kita gitu kan. Nah, di tengah keterbingungan itu muncullah nama program studi yang cukup asing buat aku nih. Penyuluhan dan komunikasi pertanian. Kan ya seperti yang kita tahu, kayak jurusan yang sering kita dengar kan pasti rata-rata kayak teknik atau kedokteran atau apa kan. Iya. Nah, ini udah pertanian, penyuluhan lagi, komunikasi lagi, belajar apa gitu kan, bingung tuh. Jadi kayak apa nih, aku cek-cek lah gitu. Ternyata ini bahasnya banyak banget, gak cuma pertanian aja, tapi juga kayak cara ngomong, komunikasi. Bener. Gitu. Aku mikir apa kita ngomong tanaman ya gitu awal-awal, tapi kayak ini program studi ini bagus nih, dunia pertanian, bolehlah tertarik. Apalagi kan selain karena itu ya program studinya tadi, juga aku mikir-mikir nih ke belakang, kayak kita kan sebenarnya itu deket banget sama yang namanya pertanian. Kayak di mana-mana pasti pertanian butuh, apalagi kita tinggal yang namanya di Indonesia gitu. Yang mana kan Indonesia rata-rata pertanian ya, di mana gitu sektornya. Jadi mulailah dari situ kayak sedikit-sedikit nih tertarik sama dunia pertanian ini gitu. Itu sih. Jadi pertanian kan sebenarnya sektor yang bisa ditinggalkan nggak sih Mbak gitu? Ya nggak bisa. Apalagi kita kan pasti butuh makan kan setiap hari. Nah, terus aku mau tanya nih Mbak, waktu Mbak Juna kan itu SMA ya, mau masuk pertanian nih, terus bilang ke orang tuanya gimana Mbak? Atau kayak dapat larangan atau enggak gitu? Kalau larangan sih enggak, cuma mungkin pada heran ya, emang kamu bisa, kamu nggak takut gosong masuk pertanian, nanti kamu ke sawah terus gitu loh. Tapi selebihnya dari itu, di luar itu sangat mendukung sih gitu. Nanti dibilang jadilah kamu jadi menteri pertanian aja gitu kalau masuk pertanian gitu. Amin ya teman-teman, doain menteri pertanian nanti. Oke. Tapi sekarang kan mungkin dunia pertanian kan udah luas banget ya Mbak. Kita sekarang juga udah mulai kenal nih Mbak yang namanya istilah urban farming. Oke.
Nah, apalagi mungkin itu relate banget sama masyarakat yang ada di kota. Nah, ngomongin urban farming, sekarang urban farming itu mungkin agak sedikit hype gitu ya. Apalagi di media sosial kita kayak banyak konten-konten, mungkin kayak konten masak, terus nanti bahan-bahannya itu mereka ngambil dari lahan sendiri gitu. Dan menurut Mbak Juna sendiri, kenapa sih urban farming ini kayak mulai hype lagi gitu? Atau mulai kayak sedikit lebih terkenal gitu dari dulu? Kalau dari dulu emang udah ada ya, cuma Ah. sekarang jadi lebih naik, jadi ada peningkatan gitu terkait pertanian ini di media sosial. Mungkin kalau menurut aku karena didukung sama tren Gen Z kayak kita itu lagi tren yang namanya tren gaya hidup sehat gak sih? Bener, iya. Kita jadi kayak lebih rajin makan yang sehat-sehat, makan organik, Makan terus protein. makan protein gitu lah, buat kita juga lari-lari, olahraga gitu. Pasti kan kalian sering nemu konten-konten tuh kayak pelari atau apa, mereka makan makanan yang organik itu. Nah kan kalau kebutuhan kayak gitu kan cenderung di mereka pengen kayak yang bener-bener sehat gitu. Mungkin mereka lihat kayak terinspirasi nih bisa nanam gitu. Jadi mungkin dari situlah konten itu tuh naik gitu. Oh iya, berarti dari karena kebutuhan gitu ya Mbak? Karena kebutuhan. Nah, Mbak Juna kan ini sebagai mahasiswa PKP yang udah akhir banget nih, pasti pernah juga kan kayak gitu riset ataupun cari tahu lah tentang urban farming ini gitu. Nah, mungkin apa sih Mbak kadang persepsi-persepsi yang sering disalahartikan gitu sama orang-orang awam gitu? Asumsi-asumsi kan? Oke, terkait urban farming, kebetulan skripsi aku nyinggung urban farming juga. Oh iya, gitu. Iya. Relate berarti ya. Cukup relate gitu. Jadi mungkin kayak apa namanya, orang-orang stigma itu kalau soal khususnya pertanian aja nih ya. Kayak mungkin aku juga dulu kayak gitu. Kita semua kayaknya dulu kayak gitu sih, kita semua kayak gitu deh. Kayak pertanian itu pasti apa? Kotor. Iya, betul, kotor. Tanah panas gitu, capek-capean di lahan. Pasti itu sih yang buat kayak misunderstanding. Dan juga selain itu yang kadang buat salah paham gitu, misunderstanding tuh kayak pertanian tuh cuma bisa dilakuin kalau kita punya lahan yang luas. Atau punya modal yang banyak gitu. Kayak aku nggak punya sawah nih, orang tua aku nggak punya sawah nih, aku gimana mau pertanian gitu, aku harus gimana gitu. Mungkin itu sih yang misunderstanding. Padahal kan sebenarnya kayak yang tadi kamu sebutin, yang soal urban farming kan. Dimana kita tahu kalau misal di wilayah urban atau perkotaan tuh kan pasti lahannya terbatas kan. Jadi ya itu sebenarnya kita harus pahami dulu bahwa ada yang namanya urban farming. Jadi pertanian itu bisa dilakukan di wilayah urban di mana lahannya itu terbatas gitu. Jadi pertanian tuh nggak melulu soal kayak kita nanam di sawah, ya nggak sih Mbak? Gitu. Tapi banyak gitu ya. Banyak caranya. Termasuk kayak urban farming ini. Betul. Gitu. Oke. Nah jadi intinya tuh keterbatasan lahan itu bukan jadi hambatan ya teman-teman. Kita bisa tetap bertani di mana aja gitu, termasuk di lahan yang sempit kayak di perkotaan. Iya. Oke. Nah, aku penasaran juga nih Mbak. Oh ya. Nah, misal nih Mbak, teman-teman yang nonton di rumah ini udah pada mulai tertarik nih untuk melakukan urban farming. Kayak yang tadi Mbak sebut juga, kayak sekarang kan anak muda banyak yang kayak kembali lagi ke trennya ke dulu yang makanannya tuh serba original gitu, kayak serba makanya hijau-hijau gitu. Nah, itu mungkin ada nggak Mbak rekomendasi tanaman apa yang gampang ini? Apalagi mungkin aku juga kan anak kos gitu. Mbak Juna anak kos juga? Anak kos gitu. Jadi mungkin apa sih yang bisa kita praktekin dulu gitu? Tanaman apa? Kalau menurut aku yang paling gampang ya, ibaratnya kita bisa semua lakuin. Kalau dari saran dari aku sendiri, kita mungkin tanam tanaman yang dimanfaatin daunnya aja gitu. Oh, daunnya gitu. Kayak bayam, kangkung gitu-gitu. Dibanding sama tanaman yang misalnya kita harus tunggu buahnya dulu, kayak cabai, apalagi tomat gitu kan. Karena menurut aku kayak relatif lebih gampang. Kalau yang daunnya, kalau yang daunnya gitu. Setelah kita ambil bayam aja sih gitu saranku, karena dia tuh tumbuhnya relatif cepat gitu. Kayak cuma 20 sampai 45 hari itu udah bisa kamu panen loh gitu. Oh, jadi tadi itu cepet kan. Nah kan kamu anak kos Indonesia. Nah itu bisa nih kamu itu manfaatin botol-botol lem mineral. Pasti anak kos punya botol lem mineral kan. Punya. Bau yang gede atau yang kecil pasti punya. Nah itu gimana Mbak? Nah itu nanti
kamu manfaatin aja tuh kayak jadi pot, kamu isilah tanah gitu. Heeh. Nanti kamu tanam bayam di situ, misal taruhlah di balkon kos atau Iya. di depan kosmu juga boleh gitu. Di depan kamar gitu ya mbak. Depan kamar boleh, ya asal kena Cahaya matahari. itu Iya. juga dipertimbangin juga. Berarti relatif lebih cepat kalau misalkan yang kita cari itu daunnya, Heeh. karena nggak harus nunggu berbuah. Iya betul. Dan juga kan kalau kita masih awam ya, terus Mm-mm. kita nanam tanaman yang relatif lebih mudah dikerjakan, misalnya lebih mudah Dan- untuk di itu kan, kita jadi semangat kan kayak Iya "Ih, bener-bener. aku berhasil Hasil nih nih, gitu. gitu. Daripada kita awal-awal udah terlalu susah nanamnya, kayak nggak semangat lagi, kayak udah gagal duluan gitu, jadi males nanam lagi gitu sih. Boleh dicoba sih mbak gitu. Soalnya aku tuh dulu waktu itu pernah kan praktikum yang semester 1 itu botani Ya, atau apa. botani, ya. Itu aku gagal mbak. Mati ya. Mati. Nanam apa? Nanam apa ya waktu itu? Kacang atau apa sih? Nggak, kurang kacang hijau apa gitu. Gitu. Mungkin ini bisa dicoba kali ya. Bisa, tapi dulu aku juga mati kok pas botani. Tadi ini masih awal, masih awal. Kita masih semester 1 baru nyebur gitu kan, belum tahu. Wajar. Wajar. Jadi sekarang kalau mau nyoba, next aku coba ini bayam ya, Boleh rekomendasi. Oke. Nah, terus tapi aku di sini mau nanya nih Mbak yang lebih spesifik. Nah, kalau misalnya tinggal di perkotaan ya Mbak. Nah, terus kan kita pasti punya teras yang kecil. Itu menurut pandangan Mbak Juna nih, sebenarnya itu kita kan udah bahas nih urban farming muter-muter gitu. Itu sebenarnya tuh realistis enggak sih Mbak gitu? Aslinya gitu. Kalau dari pandangan Mbak Juna sendiri, realistis sih. Ya walaupun misalnya balkon kita nggak bisa memadai gitu, ataupun teras kita nggak bisa memadai, kamu taruhlah pagar gitu tanaman kamu, disantolin gitu Mbak. dicantolin kan tetap bisa tumbuh juga di situ. Jadi alasan realistis atau nggak realistis, sebenarnya realistis kalau emang kamu mau memanfaatkan itu gitu loh. Ditaruh di mana aja bisa, asal ya itu lagi perhatikan juga kayak faktor-faktor cahaya matahari Cahayanya. dan sebagainya gitu sih. Jadi sebenarnya itu bisa dilakuin ya Mbak, gak cuma sekedar omong-omongan doang nih. Bisa. Gitu. Sangat possible untuk dilakukan. Betul. Jadi tergantung kita emang niat dan tahu cara penyesuaiannya. Betul. Oke kan. Nah, terakhir aku penasaran banget nih Mbak soal keberlanjutan. Nah sekarang minat masyarakat sama urban farming ini kan mulai meningkat ya Mbak. Tapi kan tentu di samping hal itu masih ada tantangannya. Mungkin kayak ada rasa juga takut gagal, baru pertama kali, terus ya yang nggak tahu caranya gimana orang-orang gitu. Nah menurut Mbak Juna nih ya, sebenarnya urban farming ini bisa berkembang nggak sih Mbak, dan dijalankan di kota itu dalam jangka yang lama gitu, jangka yang panjang. Oke, kalau tadi bicara takut gagal ya. Iya. Nah tadi kita juga bahas kita sudah gagal kan di botani. Benar. Apalagi itu berarti hal yang wajar gitu, walaupun maksudnya kita pertama, terus kita melakukan hal kayak gitu, apalagi pertanian, kalau gagal ya udah wajar kan. Kalau itu pertama kali ya Mbak. Karena itu pertama kali, nggak ada yang bisa disalahin di situ. Nah kuncinya kan habis itu kita bisa lanjut belajar lagi gitu. Jadi jangan takut dulu lah, jangan takut gagal dulu sebelum kamu mulai menanam gitu. Karena kalau gagal ya udah, itu namanya proses. Nanti kamu belajar lagi, bisa nanam lagi mungkin yang lebih baik gitu. Dan jadi itu menurut aku realistis juga dilakukan di jangka panjang di wilayah perkotaan, karena balik lagi seperti yang kita omongin, kalau pertanian ini kan dekat sama kita kan, di sekitar kita di gitu sekitar ya kita gitu loh. Dan pertanian ini nggak cuma menyangkut kayak soal tanaman pangan tadi. Iya, tanaman pangan kita butuhkan buat makan gitu, tapi di samping tanaman pangan juga pertanian kan juga nggak cuma itu loh, kayak tanaman hias gitu, tanaman yang buat rindang gitu. Itu jadi kan realistis kan buat di jangka panjang di wilayah apalagi perkotaan ini gitu. Ibaratnya Solo nih, panas gak? Mana sampai panas banget tiap hari. Panas kan, gosong kita di Solo ini. Makanya kalau nggak ada didukung kayak pertanian urban farming itu pasti tambah panas nih Solo gitu. Ini ada pengaruhnya ya Mbak di situ. Tentu aja pengaruh. Mbak Juna anak kos juga? Anak kos kan tadi udah. Sorry Mbak, aduh. Jadi intinya urban farming ini mungkin bisa aku simpulkan bahwa sangat memungkinkan untuk kita terapkan ya Mbak. Apalagi mungkin di masyarakat perkotaan. Ini Solo kan juga mungkin udah masuk ya Mbak, karena kayaknya jarang ada lahan sawah nggak sih Mbak? Solo udah nggak ada, malah itu
pertaniannya dikit banget. Kelompok tani BTW di Solo tuh cuma ada 2. Oh ya, Iya betul. kok tahu nggak ini dari skripsi apa dari mana? Iya, ada deskripsi dari magang juga. Dari magang juga gitu. Makanya mungkin anak pertanian kan kalau praktikum itu mesti ke samping-sampingnya kan, ya Karanganyar. Iya, kita jarang loh praktikum yang terjun ke lahan di Solo kan. Nggak ada Mbak. Nggak ada kan? Nggak Oh, ada. emang dikit banget di Solo tuh. Oke, gitu. Nah, dari semua yang kita obrolin tadi nih Mbak, mesti teman-teman nih udah ada yang tergerak lah, pengen nyoba gitu. Tapi yang pertama mesti mereka bingung ataupun mereka takut gagal yang tadi kayak sempat aku sebutkan. Dan mungkin dari Mbak Juna ada saran nggak biar teman-teman itu langsung mau tergerak gitu, langsung mau praktek take action setelah podcast ini ditayangkan Mbak? Oke, jadi setelah podcast ini mungkin kalau yang emang tertarik nih coba urban farming ini, kayak ya nggak, mulailah dari hal-hal di sekitar kamu aja, manfaatin apa yang ada, kayak botol-botol bekas kamu manfaatin. Dan juga mungkin tanam tanaman yang emang kamu butuhkan atau kamu akan manfaatkan. Kan itu cenderung kayak semangat kita jadi lebih tinggi nih. Iya, kalau misalkan yang kita tanam berhasil gitu. Berhasil, dan juga kita bakal manfaatkan dari tanaman itu, misal dapat kita makan habis itu atau gimana. Jadi kalau buat yang emang mau langsung take action, ya mulailah sekarang aja, kapan lagi gitu. Jangan nunggu-nunggu nanti. Kenapa kalau Bisa bisa sekarang, kenapa kenapa harus nanti, gitu. Toh sama aja gitu, dan juga nggak terlalu susah kan sebenarnya. Enggak sih. Mumpung kita juga masih mahasiswa, jadi bisa langsung mengimplementasikan mungkin ilmu yang kita dapat dari Betul. bangku kuliah, langsung kita praktek gitu. Iya. Nggak harus kita kerja dulu terus punya lahan, itu kan kelamaan ya Mbak. Tunggu lahannya habis gitu, kalau gitu mah lahannya keburu habis. Oke. Nah, keren banget. Tadi pesan dari Mbak Juna, teman-teman pasti terinspirasi nih buat nyoba. Nah, semoga setelah podcast ini ditayangkan makin banyak teman-teman yang terinspirasi dan mau langsung take action tentang berkebun di lahan yang terbatas. Apalagi yang anak-anak kos bisa langsung banget dicoba. Tadi yang kata Mbak Juna bilang bisa pakai bayam nanti lewat botol ya Mbak. Lewat botol. Botol plastik ya? Iya betul, lewat Plastik. Nah, aku juga mau mengucapkan terima kasih di sini sama Mbak Juna yang sudah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini, sudah sharing insight-nya dan tips kerennya nih seputar urban farming. Nah, dan buat kalian yang udah dengerin podcast ini, terima kasih juga. Like video ini kalau suka dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Aku Nesha dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.